Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Soto Kaki Jangi. Letaknya atau alamatnya ada di Jalan Maguwo, Wonocatur, sebelah selatan kampus STTA. Kalau sekarang ITDA. Nah, kali ini saya sudah berada di Soto Kaki Jangi, sudah mau mencicipi soto, dan tentunya yang paling istimewa, sekarang saya ketemu dengan pemilik dari Soto Kaki Jangi ini. Ternyata masih muda, Mas Dinan. Nah, kita sudah ketemu dengan Mas Dinan. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dinan mengenai Soto Kaki Jangi ini. Mas Dinan, ya. Selamat siang. Siang. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk mampir di sini. Sama-sama saya. Ya, gini Mas, Soto Kaki Jangi ini kan sotonya memang khasnya bukan khas Jogja. Iya. Ini khasnya khas mana? Semarang ya. Semarang. Oh, Semarang. Jadi memang porsi juga segini, kemudian dari kuahnya juga nggak kental kayak di Jogja ya. Iya. Tentunya juga bumbunya sedikit berbeda. Nah, Mas, saya herannya gini, Mas Dinan itu usia berapa sekarang, Mas? 26. 26 sudah punya usaha kuliner yang luar biasa seperti ini. Mas Dinan ini dulu, saya dengar-dengar kuliahnya di UNY, Iya, lulusan Fakultas olahraga. Ilmu olahraga. Nah ini Mas, herannya kenapa fakultas olahraga itu kan tentunya banyak sih yang menjadi guru olahraga ya kan, kemudian jadi mentor di atlet, mungkin punya semacam kursus olahraga kayak bulu tangkis, fitness lain sebagainya. Nah, kenapa jatuh pilihannya ke kuliner soto? Ya sebenarnya emang basic saya atlet sih Pak. Iya. Dari kecil emang saya nekuni sepak bola. Iya. Basic saya atlet, terus saya juga udah atlet sepak bola. Ada sepak bola. Terus juga udah mulai ke karir profesional juga di sepak bola. Udah beberapa tim, cuma kebetulan saya sedang cedera. Oh, pernah cedera? Pernah cedera dan sekitar 2 tahun belakang ini saya juga masih cedera. Beberapa kali melakukan operasi, jadi mengisi waktu sambil penyembuhan saya buka bisnis kuliner ini karena emang saya juga pengen punya bisnis. Saya juga ada satu bisnis baju. Ada juga online. Online. Dan ya selama senggang waktu di Jogja sambil penyembuhan sekalian bikin soto ini sih. Ini udah sejak 2020 Januari. 2020 Januari, sekarang 2021 Oktober ya? Oktober. Belum ada 1 tahun tapi 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih tapi wah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mas, biasanya mahasiswa itu kalau buka bisnis kuliner kan milih senangannya itu yang makanan kekinian kayak gitu. Nah, kenapa sih Mas Dinan kok soto ini? Iya sempat juga sih Pak, idealis. Namanya anak muda kan pengennya kafe, burger, donat, pizza yang keren-keren lah. Cuma saya mikir juga sempat beberapa kali sharing sama teman juga yang punya kafe segala macam gimana. Kan tujuan kita bisnis selain belajar kan ya bukannya naif atau cari uang. Dan namanya bisnis pasti ada risiko. Cuma kalau di kafe itu yang saya pikir tuh mungkin dia terlalu segmented, jadi terlalu tersegmentasi, bukan ke semua kalangan. Jadi mungkin hanya anak muda yang beli satu kopi dan nongkrong 5 jam, 3 jam bikin mungkin ya kan seperti itu. Seperti saya juga sering kayak gitu kan, ciri khas anak muda nongkrong di sana, ngobrol atau kerjain tugas. Dan saya mikir saya pengen yang mungkin yang nggak banyak orang, yang cash flow-nya cepet lah, yang cepet putarannya, simple juga simple gitu ya. Dan bisa mencakup semua orang. Nah, akhirnya aku pikir juga soto itu kan bahkan pelanggan kita juga ada yang dari umur belum ada setahun udah dimakanin soto kita sampai yang kakek nenek cucunya, dan itu juga yang saya harapkan. Jadi saya harap
punya bisnis yang nggak bersegmen, bisa semua orang dan everlasting gitu lah. Mungkin gitu sih. Terus ini Mas, awalnya marketnya bagaimana? Awal market sebenarnya awal market itu nggak itu sih Pak, saya berjalan aja sih. Jadi awal berdiri ini sebenarnya setahun nih, bukan setahun, sebulan setelah berdiri ini belum buka, karena masih resepnya masih belum ketemu. Maksudnya belum ketemu, belum padu lah. Tapi Bismillah setelah sebulan kita coba-coba, akhirnya ketemu dan kita suruh ngicip ibu depan tuh, tangga sebelah depan. Kita kasih tester lah gimana rasanya. Terus udah, oh enak nih Mas, kebetulan langsung pesen 100. Akhirnya langsung saya buka. Perdana pesen 100? Perdana langsung. Waktu itu buat tahun baru Pak. Ada acara tahun baru. Tahun baru kan pas kan timingnya tahun baru. Pesen 100, akhirnya selang berapa lama buka. Dan juga pertama buka kita nggak mikir ini buat ini, karena emang soto kan kayak makanan basic lah ya. Jadi ya kita lapar nyoto lah, biasanya makan apa nih, soto lah, bakso lah, mie ayam. Jadi yang semua orang tuh nggak asing lah, dari semua kalangan masuk. Iya, dari semua kalangan, mau yang medium low, medium high, semua masuk. Nah Mas, tadi Mas Dinan kan cerita bahwa marketnya, konsepnya sederhana sekali ya. Begitu buka, dikasih tester ke tangga sebelah, wah kebetulan cocok, pesan 100. Nah setelah itu Mas Dinan ada nggak kayak marketnya di kayak di media online, kemudian mungkin pakai IG, Twitter, atau mungkin pakai iklan gitu? Kalau itu pasti sih Pak, pasti ya? Karena zaman sekarang kan sekarang dituntut ya, seperti itu. Iya, semua orang harus lah media online, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, viral dan sebagainya. Itu sebenarnya itu selain sosial media itu buat media iklan. Kalau kita bisa manfaatkan sebaik mungkin ya kenapa tidak. Saya juga manfaatin semua Pak. Bahkan Soto ini punya akun TikTok, Facebook, Instagram, dan saya pun juga rutin iklan. Iklannya banyak sih, nggak cuma di IG, TikTok, tapi juga kalau sekarang ada ads, Facebook ads, Instagram ads, itu juga saya lakukan. Dan mungkin kalau soto ini kesannya masih old school ya, masih zaman dulu. Orang nggak perlu iklan, nggak perlu ini, tapi ya kalau saya sendiri harus, karena zaman nggak mungkin apa ya, pasti modern lah. Kita harus mengikuti zaman, harus modern, dan kita juga udah mulai, kita ada cup, soto cup. Jadi soto kita pakai cup, jadi bisa take away, dimakan ready kapanpun, dimanapun, di mobil bisa ditutup lagi. Itu juga yang kita iklanin buat ningkatin online lah. Berarti memang paradigma baru yang tadinya soto itu orang kebanyakan kenal makan di tempat pakai mangkok, dibawa pulang pakai plastik, pakai mangkok lagi. Sekarang pakai cup. Dan ya alhamdulillah setelah kita push iklannya dan kita highlight cupnya itu, ya alhamdulillah banyak juga yang tertarik. Dan sekarang juga barusan ada pesanan. Ada nggak Mas contoh cupnya? Ada. Sel, tolong sel. Kosong. 1. Cuma buat sampel. Ya. Iya. Jadi ini pesanan barusan ada pesanan 60. Jadi 60 ya. Jadi dia kayak gini nanti. Oh, jadi di plastik di kuahnya, jadi nggak takut tumpah ya. Apa-apa. Praktis. Dan ini pun juga bisa dibawa mana-mana juga. Kalau misalnya tahan panas juga, Pak. Jadi memang di sini juga nggak panas ya? Iya. Mohon maaf, Kak. dia juga lihat panasnya awet, Pak. Nah, ini teman-teman inspiratif di mana Anda berada. Soto ayam kaki jangi khas Semarang. Alamatnya Jalan Maguwo nomor 150, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta. Ini sungguh istimewa dan kita lihat praktis sekali ya. Jadi Anda kalau mampir di sini mungkin mau dibawa bekal kemana, bawa bekal ke piknik atau dibawa main kemana, tidak usah bingung harus cari mangkok, harus cari plastik. Ini sudah kemasan seperti ini, hebat bener. Ini memang benar-benar top. Dan di sini sudah dikasih sendok,
Juga dikasih sendok, kemudian sotonya di bawah, kuahnya di plastik. Dan ini tahan anget. Jadi misalkan dibawa di mobil, dibawa di tas, goncangan kayak apa, tidak takut tumpah. Ini suatu hal yang istimewa. Baru kali ini saya sih ketemu yang seperti ini, Mas. Jadi kalau kayak macam apa ya, bubur, kayak macam jus, sekarang banyak yang pakai kayak gini, tapi soto, wah luar biasa. Ya, tentunya teman inspirasi dimanapun berada, nggak usah khawatir kalau suatu saat mampir di Soto Kaki Jangi. Praktis, ekonomis, mudah dibawa. Wah, Mas, nah sekarang gini, jenengan ini sudah berkeluarga belum? Belum ya? Luar biasa. Nah, Mas, rata-rata sehari berapa porsi terjual? Beda-beda sih Pak, kita kan weekdays, nanti weekdays, weekend itu beda-beda karena memang kalau weekend pasti lebih banyak, jauh lebih banyak dari weekdays, dan weekdays juga weekdays itu khususnya hari-hari Senin kayak hari yang itu paling sepi. Jadi antara kalau weekdays sekitar mungkin 200-an. 200-an per porsi. 200 per hari. mangkok. Per hari. Sekitar 200-an mangkok. Sekitar kurang lebih ya. 200 kalau weekend ya lebih bisa 300 atau lebih. Enggak tergantung hari sih kita, Pak. Terutama kalau hari libur itu kita yang libur dan weekend kita rame-ramenya. Mulai masak jam berapa? Mulai masak kita 4:30. 4:30 sudah mulai masak. 4:30. Kemudian prepare-nya di sini 4:30. 4:30 juga. Kalau awal dulu jam 4 sih. 3:30 lah. 4:30. Karena kita kan belum nemu sistemnya. Kemudian ini bisa nggak ya dibikin hari ini buat besok. Kalau sekarang kan mungkin bisa dipotong. Jadi hemat waktu 1 jam buat persiapan. Jadi kalau dulu awal-awal tuh mungkin beberapa bulan dari jam 4, 4:30 kita siap-siap. Kalau sekarang bisa di-cut jadi 4:30. Jadi 5:30, nanti 5:30 juga udah banyak yang beli. Kita buka jam 6 sebenarnya, tapi kadang 5:30, 5:30 kurang orang udah pada datang. Tapi kita insya Allah udah siap. Tutupnya jam 2. Jam 2 siang. Kenapa nggak ada inisiatif jam 2 siang masak lagi sampai sore? Iya, rencana mungkin karena ini juga masih pandemi ya, Pak. Jadi kita mikirnya ya udahlah nanti dulu. Maksudnya pengennya sampai malam memang. Kita kan depannya pengennya sampai malam. Tapi dulu kita coba sampai sore, sampai jam 4 atau jam 5 karena waktu habis asar kan jarang orang makan ya. Jadi ya udahlah jam 2 aja. Kita cut lagi. Tutupnya jam 2 aja, tetap jam 2. Nanti kalau udah mungkin pandemi udah berakhir atau gimana berjalannya waktu sampai malam. Sampai malam. Terus menu spesial Mas selain soto? Es tape ya. Es tape itu legend ya itu ya. Iya, itu. Dari saya kecil sudah ada. Es tape kalau di sini alhamdulillah juga orang kadang juga ada yang datang ke sini mau beli es tape. Terus kemasannya juga sama. Kalau dibawa pulang bisa dipakai cup ini. Bisa pakai cup. Dan kita juga ada chiller, bisa request. Oh, ada chiller ya. Ada chiller juga. Istimewa itu. Dinginnya awet sekali. Nanti coba sel es tape 1. Biasa aja pakai gelas dulu. Nah, saya pengen tahu Mas, soto itu kan biasanya namanya, mereknya itu kan ada soto seger, ada soto ayam miroso. Kenapa Kaki Jangi ini punya filosofi atau apa Mas? Ini banyak sih pertanyaan hampir semua orang sih Pak. Sebenarnya awal dulu bikin soto kan kita yang paling bingung kan bikin nama, nama brand lah ibaratnya. Tapi pengen ya di mana-mana Pak Marto, Bu Yani, Bu Pak siapa, sesuai Pak Soleh, dengan pemilik kan, dengan pemilik dan sebagainya. Kemarin awal dulu pengen pakai nama bapak apa ibu, tapi nggak setuju semua. nggak mau disuruhnya nggak mau jadi merek, nggak mau jadi merek atau malu mungkin gimana. Apalagi saya Pak Dinan gitu kan Pak, nggak mungkin kan. Terus akhirnya saya juga mikir kan Kaki Jangi. Nah kebetulan Kaki Jangi itu apa? Kaki Jangi itu buyut saya. Oh kakek. Kakek. Bapaknya kakek saya. Oh. Jadi yang buyut. Kakeknya ibu. Iya. Nah itu kenapa Kaki Jangi? Jadi namanya itu Jangi, Sujangi sebenarnya. Oh Sujangi. Tapi kaki itu kalau di tempat saya itu di Jawa Tengah itu kakek. Iya. Kaki jadi Kaki Jangi. Orang Jawa kaki itu cenderung sebutan untuk
Yang sudah tua laki-laki. Iya, Kaki. kaki nini gitu. Nah, kan, kaki Pak. nini. Iya, kaki jangi. Jadi, nah itu terlintas lah pikir saya, ibu saya juga, ya kaki jangi aja kok kayaknya aneh. Dan nama yang aneh itu bikin orang terngiang-ngiang loh Pak. Jadi ini apa sih kaki jangi. Jadi orang jadi kayak keinget terus gitu Pak. Penasaran ya? Jadi kok namanya aneh, kok namanya itu. Jadi orang penasaran apa sih kaki jangi, apa sih filosofinya. Saya itu kan pertama kali juga bertanya-tanya di situ karena apa? Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan ibu ya, ibunya Mas Dinan. Kan kalau nggak salah Aceh ya, yang asli Aceh itu bapak. Saya kira kaki jangi itu salah satu bahasa yang dari sana. Bukan ya, ternyata bukan. memang Bukan. nama dari kakek buyut. Iya, emang panggilannya kalau dari ibu atau saudara-saudara emang kaki jangi. Jadi kaki jangi. Saya sendiri juga dulu manggilnya kaki jangi, Mas. Mempopulerkan nama Eyang Buyut ini jadi laris. Berkah Mas ini kan. Insya Allah Pak. Nah ini STP-nya Pak. Nah, ini yang teman inspirasi, ini STP produknya kaki jangi. Tapi bukan STP kaki jangi ya. Sotonya yang kaki jangi. Tapi bisa juga disebut STP kaki jangi. Wah, saya cicipin dulu. Istimewa. Istimewir lah pokoknya. Nagih dah. Nendang lah pokoknya. Nah, ini legend dari saya mulai kecil itu sudah ada. Biasanya dulu kalau waktu SD itu dicelupin pakai roti. Oh ya. Iya kan? Nah, mungkin besok bisa ditambahin roti lagi. Iya, mungkin Pak bisa lah. Saya taruh sini mungkin kan kasmanan. Oke Mas, nah sekarang gini Mas. Mas Dinan masih usia 26 tahun, tentunya masih usia yang sangat muda, belia sekali. Nah, Mas Dinan sekarang sudah lulus kuliah, bidang kuliahnya di olahraga kesehatan ya. Ada nggak terbesit nanti memiliki usaha soto juga memilih profesi yang seperti itu? Seperti gimana Mas? Ya, berprofesi di bidang sesuai dengan kuliahnya, tapi juga punya soto gitu. Kalau saya profesi bidangnya emang awalnya emang profesi saya atlet kan Mbak. Iya, Jadi emang atlet. Atlet apa Mas? Sepak bola. Sepak bola. Ya, sepak bola. Saya emang atlet sepak bola dan buka soto ini juga karena cedera itu. Iya. Biar ada kegiatan dan ya karena berhenti dari sepak bola juga bisa menyalurkan cita-cita saya dulu lah. Selain pengen jadi pemain bola juga pengen jadi pengusaha. Kalau ada kesempatan ya udah dilakuin. Sekarang kuliner kalau yang retail saya udah punya walaupun masih kecil-kecilan. Baju itu tadi ya. Tapi di rumah misalnya? Enggak, ada di kantornya di belakang Polda. Oh, jauh belakang Polda. Ya, enggak jauh-jauh sebenarnya sih. Di sana basicnya online. Dan kalau misalnya yang sesuai basic saya ya mungkin ke depan mungkin kalau udah nggak main bola ngelatih. Kebetulan saya juga udah punya lisensi kepelatihan juga. Oh, sudah punya? Udah ada lisensi kepelatihan. Dan istilahnya sudah bersertifikasi. Iya, udah bersertifikasi. Dan ya itu cuma jaga-jaga lah buat ke depannya. Nah, ini Mas Dinan ada nggak ke depannya mungkin mau punya usaha kuliner yang lain atau usaha di bidang lain? Kalau ke depan pasti pengen lah. Kita ya pengennya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sekarang fokus di sini dulu dan fokus pengen buka cabang di. Tapi pasti ya terbesit buka cabang soto kaki jangi di mana pasti, gitu? Pak, pasti pengen buat ini jadi lebih banyak dikenal orang dulu lah. Baru mungkin pikir bisnis lain. Kalau karyawan ada berapa ke semua? Karyawan ada 7, sekitar 6-7 yang tetap, yang part time atau pocokan ada 3. Biasanya weekend, kalau weekend itu bisa karena lebih ramai. Bisa 10 orang, 10-an orang itu. Kemudian chefnya 1. Chefnya semua bisa jadi chef. Jadi saya prinsipnya belajarnya dulu ada orang yang ngajarin. Oh, ada yang ngajarin. Kebetulan juga diajarinnya bukan ke saya karena saya juga nggak ada waktu. Ke ibu sama ke kakak kan. Karena kalau cewek kan ya ubek, kalau masak kan enak. Kalau saya mungkin masak apa. Jadi saya pasrahin kalau masak ke
apa kakak sama ibu yang belajar, karena dulu juga saya waktu itu masih fokus ke sepak bola, jadi jarang di Jogja kan itu waktu masih belum cedera. Nah, kalau sekarang semua tim saya bisa sih masak, karena emang saya wajibkan, jadi nggak cuma ke satu khusus ke pantok gitu enggak, jadi semua wajib bisa bikin kuah, bikin mendoan, all out di situ. jadi kalau ada satu katakanlah yang mungkin sakit atau apa, kita nggak kebingungan lah. Sering juga kemarin ada 2 yang habis vaksin terus tiba-tiba nggak bisa masuk, bisa ngantiin kayak gitu sih. Kalau teman-teman kuliah banyak yang sini juga? Banyak ya. Kalau teman-teman ya alhamdulillah Pak, otomatis ya ngerti karena mungkin di IG, di Facebook ya, juga saya suruh ke sini. Kadang juga mereka juga seringnya datang main ke sini, emang tujuan ya alhamdulillah lah. Nah Mas, sudah banyak sekali ya cerita yang saya terima dari Mas Dinan. Mudah-mudahan pandemi saja sudah seperti ini, apalagi besok pandemi hilang, wah lebih bagus lagi. Amin. Kita turut seneng lah mempromokan Soto Kaki Canggih. Nah Mas gini, waktu Mas Dinan buka sampai sekarang kan tentunya juga udah banyak pengalaman, banyak sukacita. Mas Dinan ada kata-kata spesial buat generasi muda untuk supaya mereka itu yang seperti Mas Dinan melakukan bisnis, mempunyai usaha, mempertahankan usahanya yang mungkin masih angin-anginan apa, diberikan semangat. Monggo kata semangat dari Mas Dinan untuk generasi muda apa? Kata semangat apa ya? Boleh bebas. Apa ya? Buat yang mau melakukan apa aja, mungkin nggak cuma usaha, mungkin di bidang lain, karir segala macamnya. Yang paling penting tuh just do it sih. Ya, kalau saya just do it, karena ya udah lakuin aja. Kalaupun itu belum sempurna, paling nggak kita udah mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak memulai, kita nggak bakal tahu apa yang kita bisa tentunya. Jadi ide pun nothing, ide nggak ada apa-apanya tanpa ada eksekusi. Jadi kalau pesan saya just do it sih. Kayak saya bikin soto juga just do it, lakuin aja. Insya Allah dibantu sama yang Allah. Amin. Dilandasi dengan doa yang kuat. Iya tentunya itu Pak. Juga hal yang lain promonya pasti. Iya. Nah, bagian ikhtiar. Seperti kata Bob Sadino, kalau setiap ditanya orang usaha apa yang bagus, usaha yang dijalankan. Benar. Kalau hanya sebatas angan-angan tentunya juga mandek kayak di situ. Kosong. Tidak pernah dia mengalami usaha, punya pengalaman usaha. Oke, sahabat inspirasi dimanapun berada, sudah banyak cerita dari Mas Dinan yang bisa kita explore di sini. Jangan lupa setiap ke Jogja dari manapun berada, mampir di Soto Kaki Canggih. Alamatnya tadi di sini di Jalan Maguwo nomor 150, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ada nomor HP ya, bisa di WhatsApp 087837731184. Tempatnya mudah dicari. Di Jogja ada perempatan Blok O, itu Anda ke timur, nanti sampai kampus STTA, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto, sekarang jadi Institut Teknologi Adi Sucipto. Belok kanan 200 meter kanan jalan, Anda lihat plang kuning Soto Kaki Canggih, mampir di situ. Nagih pokoknya, luar biasa. Terima kasih Mas Dinan, saya sudah diizinkan untuk kesini ngobrol-ngobrol. Tetap semangat Mas Dinan, sehat terus, laris. Teman inspirasi di mana berada, tetap semangat, tetap pantang menyerah, bangun inspirasi, lanjutkan usaha di bidang apapun yang sudah dijalani. Semangat, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak.